Di awal film kita diperlihatkan, dengan seorang pria bernama Ryan. Ternyata Ryan sendiri merupakan seorang pembunuh bayaran, namun saat ini dia memilih untuk pensiun dari pekerjaannya itu, karena dia sudah sangat lelah, dan ingin hidup tenang. Suatu hari Ryan harus bersandar di sebuah pulau, karena perahu yang dia naiki, mengalami sebuah kerusakan mesin, maka dari itu dia harus segera membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Akhirnya Ryan memutuskan untuk bersandar di sebuah pulau, yang terletak di negara Indonesia. Setelah sampai, Ryan segera mencari sebuah tempat yang memiliki spare part perahu yang dia butuhkan. Dan akhirnya sampailah Ryan di sebuah bengkel, yang dimiliki oleh seorang pria bernama Evie, namun sialnya bengkel tersebut sama sekali tidak mempunyai spare part yang dia butuhkan. Akan tetapi pemilik bengkel itu menawarkan, kalau dia mampu memperbaiki spare part yang Ryan miliki. Karena itulah Ryan pun setuju untuk memperbaikinya. Gila lu bule. Ternyata pada saat itu, ada seorang anak bernama Donnie, yang melihat Evie menerima banyak sekali uang dari Ryan. Karena itulah Donnie mencoba untuk mengejar Ryan. Karena menurutnya, Ryan dapat memberikannya uang yang sangat banyak, bila dia bekerja bersamanya. Namun dengan spontan Ryan menganggap kalau Donnie adalah seorang pencopet, sehingga dia dengan sigap mendorongnya. Karena hal itu Donnie segera mengutarakan niatnya itu. Namun tentu saja Ryan sama sekali tidak menyetujuinya, akan tetapi Ryan akhirnya berubah pikiran, setelah melihat wajah Donnie yang sangat sedih, ketika dia menolak untuk memberikannya pekerjaan. Kini Donnie mulai membantu Ryan untuk membeli beberapa barang yang akan dia butuhkan nantinya. Donnie juga menolong Ryan dari seorang pedagang yang mencoba untuk menipunya. Di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Jenti dan juga seorang anaknya yang bernama Dewi sedang diusir oleh seorang pemilik warung. Ternyata mereka itu adalah ibu dan adiknya Donnie. Mereka diusir dari sana karena berniat untuk berhutang di sana. Namun pemilik warung itu menolaknya, karena orang tua Donnie belum bisa melunasi hutang sebelumnya. Setelah itu mereka berdua melihat Donnie yang sedang bersama Ryan. Ibu Donnie pun segera memanggil anaknya itu. Jenti pun mulai bertanya kepada Donnie mengenai apa yang sedang dia lakukan bersama Ryan. Donnie pun menjawab, kalau Ryan telah memberikannya sebuah pekerjaan. Karena itulah Donnie membantunya untuk membeli beberapa barang. Donnie juga memberikan ibunya uang, yang telah dia dapatkan dari Ryan. Karena itulah, Jenti meminta Ryan untuk makan malam di rumahnya. Semua itu sebagai tanda terima kasih kepadanya, namun Ryan menolak ajakan itu. Karena tidak mempunyai banyak waktu, Ryan juga harus segera kembali ke kapalnya, karena dia harus memperbaiki mesin kapal yang telah rusak. Kini Donnie membantu Ryan membawa semua belanjaannya ke kapal. Di atas kapal Donnie sangat senang ketika melihat panah yang Ryan miliki. Namun Ryan meminta kepada Donnie untuk meletakkannya kembali, karena dia takut kalau Donnie akan merusaknya. Setelah itu Ryan kembali mengantarkan Donnie pulang. Donnie juga mengajak Ryan untuk makan malam bersama keluarganya. Di malam hari terlihat Ryan yang sedang memikirkan ajakan Donnie sebelumnya. Dia pun segera mencari beberapa ikan di sana yang akan dia bawa ke rumah Donnie. Karena nyatanya, Ryan juga sangat bosan dengan kesendiriannya di atas kapal. Setelah menangkap beberapa ikan, dia pun segera menuju ke kampung Donnie. Dan beruntungnya Jenti juga sedang memasak bersama beberapa tetangganya. Setelah itu Donnie mengajak Ryan untuk melihat seekor ayam peliharaannya. Saat itu Ryan menanyakan keberadaan ayah Donnie. Namun ternyata ayah Donnie telah meninggal dunia. Hal itu pun membuat Ryan merasa bersalah, karena dia telah menanyakan hal tersebut. Kemudian Jenti memanggil mereka berdua. Karena Jenti telah selesai memasak ikan yang Ryan bawa, di tengah makan malam itu terlihat, kalau kini Ryan menjadi semakin akrab dengan keluarga Donnie. Lalu Ryan pun akan kembali pulang ke kapalnya. Dia juga meminta kepada Donnie untuk kembali bekerja di esok hari. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Yanto, yang merupakan kapten dari kapal, yang membawa banyak sekali wanita yang telah dia culik. Yanto dan anak buahnya berniat untuk menjual wanita-wanita itu kepada seorang mafia bernama Lee. Saat itu seorang anak buah Yanto yang bernama Asep, membawa gadis cantik kepada Yanto. Asep juga menjelaskan kalau kini, mereka memiliki beberapa gadis yang masih perawan. Hal itu pun tentu akan membuat Lee sangat senang. Namun Yanto belum puas dengan semua itu, dan meminta kepada Asep untuk mencari lebih banyak wanita yang masih perawan. Di keesokan harinya sampailah Asep di kampung halaman Donnie. Dia berniat untuk menculik beberapa wanita di sana. Asep juga tidak segan-segan untuk menculik seorang gadis di depan keluarganya.
Di sisi lain terlihat Donnie yang sedang berbincang-bincang dengan Ryan. Di sana Donnie berkata kalau Ryan merupakan pria baik, dan sangat cocok bila bersanding dengan ibunya. Setelah itu Donnie kembali ke rumah, sambil membawa ikan hasil tangkapannya bersama Ryan. Hal itu pun membuat Genti kembali mengajak Ryan untuk makan malam bersama. Namun Ryan menjawab, kalau dia akan segera datang ke rumah Donnie, setelah dia mengambil spare part, yang sebelumnya dibetulkan di bengkel Evie. Pada akhirnya sampailah Ryan di bengkel itu. Namun ternyata spare part yang dia betulkan masih belum sempurna. Karena itulah dia meminta kepada Evie untuk kembali membetulkan spare part itu. Ryan juga meminta Evie untuk membuatkannya spare part cadangan, sambil memberikan sejumlah uang, agar Evie menyelesaikannya dengan baik. Setelah itu Ryan memilih untuk pergi ke rumah Donnie. Dia juga membantu Donnie, yang terlihat kewalahan saat mencoba menangkap ayam peliharaannya. Di malam harinya terlihat Ryan yang sedang melamun. Ternyata dia tidak bisa kembali ke kapalnya, karena saat itu turun hujan yang cukup lebat. Di keesokan harinya Ryan mencoba untuk memperbaiki atap rumah Donnie yang bocor. Namun Ryan melihat kalau Donnie sedang menangis. Ternyata ayam peliharaan Donnie telah mati setelah seekor anjing menggigitnya. Hal itu pun membuat Ryan merasa sedih, dan menyarankan kepada Donnie untuk memburu anjing tersebut. Akan tetapi Donnie lebih memilih untuk memperbaiki kandangnya, karena menurut Donnie, membunuh seekor anjing merupakan hal yang tidak baik, dan tidak akan membuat ayamnya kembali hidup. Kini mereka berdua kembali membeli beberapa kebutuhan yang keluarga Donnie butuhkan. Di sana Ryan melihat Donnie yang sangat kelelahan, karena itulah dia meminta agar Donnie pulang terlebih dahulu. Sementara dirinya akan mencari beberapa barang yang masih dibutuhkan. Namun tiba-tiba saja Donnie terjatuh, setelah Asep melintas di sana dengan ugal-ugalan dan membuat Donnie akhirnya tertabrak. Hal itu pun sontak membuat Ryan geram. Dia pun segera melempar mobil Asep dengan sebuah batu, sehingga membuat salah satu anak buah Asep terluka karena telah terkena serpihan kaca spion yang pecah. Semua itu membuat Asep sangat marah. Karena itulah Asep segera turun dari mobilnya, dan berniat untuk menghabisi Ryan di sana. Akan tetapi Ryan sama sekali tidak takut walaupun dia hanya sendiri, sedangkan Asep bersama beberapa anak buahnya. Dengan keahlian bela diri yang Ryan miliki, dia dengan mudah menghabisi semua anak buah Asep. Kemudian Ryan segera membawa Donnie yang telah terluka di sana. Namun ternyata Asep masih selamat, karena dia tidak ikut turun dari mobil. Asep juga mencoba memfoto wajah Ryan, dan segera turun dari mobil untuk melihat kondisi anak buahnya. Namun betapa terkejutnya Asep, setelah dia melihat, kalau semua anak buahnya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Akhirnya sampailah Ryan di rumah Donnie. Di sana Genti sangat terkejut, melihat anaknya yang terluka sangat parah. Karena itulah Ryan meminta kepada Genti untuk tetap tenang. Ryan juga segera mengambil beberapa peralatan medis di kapalnya, yang akan dia gunakan untuk mengobati Donnie. Setelah itu Ryan mulai menanyakan kepada Genti, mengenai orang-orang yang sebelumnya menyerang Donnie dan juga dirinya. Genti pun menjawab, kalau mereka adalah sekelompok penjahat, yang selalu berbuat sesuka hati di kampungnya, karena ternyata tidak ada yang berani kepada mereka, sehingga membuat mereka bebas berkeliaran dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena itulah, Ryan meminta kepada Genti untuk ikut bersamanya, karena dia yakin kalau pemimpin dari mereka akan segera datang ke sana. Di sisi lain Asep akhirnya mengadukan semua yang telah terjadi kepada Yanto. Dia juga memperlihatkan foto Ryan, yang telah menghabisi anak buahnya. Setelah itu Yanto melaporkan semua kejadian itu kepada Lee. Dia juga tidak lupa untuk memperlihatkan foto Ryan kepada Lee. Lee yang mendapatkan foto Ryan segera melacaknya. Dan ternyata, Ryan itu adalah orang yang selama ini telah Lee cari. Dia pun segera meminta bantuan kepada seorang pembunuh bayaran, agar membawa Ryan ke hadapannya. Di sisi lain terlihat Ryan yang memberikan sebuah barang kepada Donnie dan keluarganya. Ternyata barang-barang itu merupakan sebuah GPS, yang akan membuat Ryan mengetahui keberadaan mereka, bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada mereka, karena Ryan harus pergi ke suatu tempat saat itu. Ternyata Ryan pergi ke sebuah dermaga, karena dia merasa kalau ada seseorang yang mengikutinya, dan benar saja, insting Ryan pun benar, karena di sana ada seorang penembak yang memantaunya dari kejauhan, dan juga seorang pembunuh bayaran yang langsung Ryan hajar. Setelah itu Ryan mulai bertanya beberapa hal kepada pembunuh bayaran itu. Akan tetapi Ryan segera menghabisinya, karena pembunuh itu sama sekali tidak mau menjawab apa yang Ryan tanyakan. Semua kejadian itu membuat Ryan harus berhati-hati. Dia juga memilih untuk segera kembali ke kapalnya, karena kini dia harus mengambil beberapa senjata yang dia bawa di kapalnya.
Sementara itu terlihat Yanto yang sedang menghubungi Lee. Dia berkata kepada Lee, untuk tidak terlalu memikirkan Ryan, karena Yanto berencana mengerahkan semua anak buahnya untuk segera membunuh Ryan. Karena itulah Lee menjelaskan kepada Yanto bahwa orang yang dia buru kali ini sangatlah berbahaya. Namun Yanto sama sekali tidak menghiraukan perkataan Lee tersebut. Setelah itu datanglah kekasih Lee, yang menanyakan mengenai apa yang membuat Lee terlihat cemas. Lee menjawab, kalau dia telah menemukan seseorang yang selama ini dia cari. Ternyata di masa lalu, Ryan telah membunuh orang tua Lee di hadapannya. Karena itulah Lee sangat dendam kepada Ryan, sehingga membuatnya terus mencari Ryan sampai saat ini. Di keesokan harinya, sampailah Ryan di sebuah rumah, yang merupakan tempat tinggal dari orang yang telah mengintainya di dermaga. Ternyata pria itu bernama Tom, dia juga merupakan kerabat Ryan sebelumnya. Namun semua itu harus Tom lakukan, karena dia sedang membutuhkan sejumlah uang. Akhirnya Tom mengatakan kepada Ryan, kalau orang yang telah menyewanya adalah Lee. Dia juga mengatakan, kalau Lee adalah seorang anak dari sepasang suami istri yang telah Ryan bunuh di masa lalu. Namun Ryan sama sekali tidak memaafkan Tom, walaupun dia telah memberikan semua informasi itu kepadanya, karena menurut Ryan seorang pengkhianat itu tidak layak untuk hidup, maka dari itu Ryan segera menembaknya. Di sisi lain sampailah Asep dan semua anak buahnya di dermaga. Kali ini mereka semua harus berhasil membunuh Ryan, namun mereka juga mempunyai sebuah ide licik, yaitu menculik Genti dan juga anak-anaknya, sehingga Ryan akan lebih mudah untuk datang kepada mereka. Akan tetapi Ryan yang sebelumnya pembunuh yang sangat ahli menyadari, kalau kini dia sedang dicari oleh anak buah Yanto, karena itulah Ryan berhasil menghabisi beberapa anak buah Yanto dengan cukup mudah, namun sialnya Genti telah terluka cukup parah, setelah Asep dan anak buahnya menyerang ketika Ryan tidak berada di sana, dan tiba-tiba saja sebuah ponsel berdering. Ternyata orang yang memanggil ponsel itu adalah Lee. Lee mengatakan kepada Ryan, kalau dia akan segera membunuh Donnie dan juga adiknya, bila saja Ryan tidak segera datang menemuinya. Karena itulah Ryan segera pergi dari sana. Kini Ryan sudah berada di kapal Yanto. Di sana dia mulai menghabisi satu persatu anak buah Yanto. Hal itu pun membuat Yanto sangat ketakutan, dan meminta bantuan kepada Lee. Akan tetapi Lee sama sekali tidak memperdulikannya, dan meminta kepada Yanto untuk berhati-hati. Karena semua itu adalah ulah Yanto sendiri, yang sebelumnya tidak mendengarkan apa yang Lee katakan kepadanya. Akhirnya Ryan berhasil menemukan sebuah ruangan di sana, yang merupakan tempat para wanita disekap. Dia memberikan sebuah senjata ke salah satu wanita di sana untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba saja Ryan kembali diserang. Di sana juga ada Asep yang bersiap untuk menembaknya. Namun beruntungnya Ryan masih selamat, setelah wanita yang dia berikan senjata langsung menembak Asep di sana. Sementara itu Ryan sendiri segera pergi ke ruangan Yanto, dan segera menghabisi Yanto tanpa belas kasihan. Setelah itu Ryan mulai mengaktifkan sebuah alat yang ada di tubuhnya. Ternyata alat itu dapat membuat akun Ryan kembali aktif di jasa pembunuh bayaran internasional. Akhirnya Ryan meminta kepada seorang operator untuk memberikannya seorang penembak jitu yang akan membantunya di Jakarta. Ternyata penembak jitu itu berharga cukup mahal. Namun tanpa pikir panjang Ryan segera menyetujuinya, karena saat ini dia sangat membutuhkannya. Akhirnya sampailah Ryan di Jakarta. Di sana dia bertemu dengan penembak jitu yang bernama Mike. Ryan juga meminta kepada Mike untuk segera pergi ke tempat yang dia tentukan. Sementara itu, Ryan sendiri akan pergi ke sebuah tempat, menggunakan sebuah bajai yang dikendarai pria bernama Adi. Setelah beberapa saat, sampailah Ryan di tempat itu. Di sana Adi sangat terkejut ketika melihat Ryan yang mengeluarkan sebuah senjata. Karena itulah Ryan menjelaskan kepada Adi, kalau dia akan menyelamatkan seorang anak. Maka dari itu Ryan memohon kepada Adi untuk sedikit membantunya, dengan menunggu dirinya di sana. Adi yang sangat ketakutan akhirnya setuju dengan permintaan tersebut. Kemudian Ryan segera masuk ke tempat itu. Dia terlihat sangat santai walaupun ada dua orang anak buah Lee yang berjaga di sana. Mereka juga mengancam Ryan dengan senjata. Namun Mike yang telah menjaga Ryan dari kejauhan segera menembak kedua penjaga tersebut. Hal itu pun membuat Ryan menjadi lebih percaya diri dan mulai menghajar satu persatu anak buah Lee yang ada di sana. Pada akhirnya sampailah Ryan di tempat Dewi disandra. Di sana Lee meminta Ryan untuk menyerahkan diri kepadanya melalui sebuah ponsel yang terhubung, karena bila menolak, Lee tidak akan segan-segan untuk membunuh Dewi. Namun tiba-tiba saja Lee sangat terkejut setelah dia melihat kalau Ryan dan juga Mike dengan mudah menghabisi seluruh anak buahnya di sana.
Kemudian Ryan berkata kepada Lee, kalau dia akan segera membunuhnya, bila saja terjadi sesuatu kepada Donnie. Setelah itu Ryan meminta kepada Adi, untuk menjaga Dewi sampai dia kembali, namun Adi melihat luka yang cukup parah di perut Ryan. Karena itulah dia meminta kepada Ryan untuk mengobati lukanya terlebih dahulu, namun Ryan menolaknya, karena dia harus segera menyelamatkan Donnie sebelum terlambat. Kini Adi mulai menjalankan bajainya, menuju ke sebuah tempat Donnie berada, dengan bantuan GPS, yang sebelumnya Ryan berikan kepada Donnie. Di sisi lain Mike dihubungi oleh si operator, yang meminta agar dirinya segera pergi dari sana, karena pekerjaannya bersama Ryan telah selesai, namun Mike memilih untuk kembali membantu Ryan. Setelah dia mendengar kalau Ryan dan juga Adi, akan menyelamatkan seorang anak kecil di klub malam. Di sisi lain sampailah Ryan dan juga Adi di klub itu, di sana Ryan mempunyai sebuah ide, yaitu meminta Adi untuk berpura-pura menjadi orang kaya, sehingga para penjaga di sana akan mengizinkannya masuk. Ternyata Mike sendiri telah masuk duluan ke klub itu, sementara Adi mulai memberikan beberapa uang. Adi juga merebut seorang wanita cantik dari pengunjung, dan memberikan pengunjung itu sisa uang yang dia miliki. Ternyata uang yang dibagikan Adi itu adalah sebuah bom, karena itulah Ryan segera meledakkannya, dan membuat para penjaga itu langsung mati seketika. Ryan juga segera menghabisi para penjaga yang masih hidup, sambil dibantu oleh Mike yang telah berada di sana. Namun sialnya Ryan harus tertembak, setelah pacarnya Lee menembak Ryan yang telah membantunya, namun pacar Lee itu malah ceroboh karena telah menganggap remeh Ryan, sehingga Ryan akhirnya segera menghabisinya. Setelah semua itu Mike akhirnya memilih untuk meninggalkan Ryan di sana, karena dia mempunyai sebuah pekerjaan di Roma. Akan tetapi Ryan harus sangat kewalahan, karena saat ini dia harus menghadapi tangan kanan Lee, sementara dia sendiri telah mengalami sebuah luka yang cukup parah, sehingga membuat Ryan kesulitan melawannya. Namun dengan keahliannya, Ryan akhirnya mampu membunuh tangan kanannya Lee itu, kemudian dia segera memasuki ruangan Lee. Namun Lee mampu membuat Ryan terkapar, karena saat itu Ryan sudah sangat kelelahan, ditambah lagi luka yang sangat parah di tubuhnya. Namun tiba-tiba saja Donnie tersadar. Ketika Lee akan menghabisi Ryan di sana, Donnie pun segera menembak Lee dengan sebuah panah, sehingga membuat Ryan berkesempatan untuk menebas Lee di sana. Setelah itu terlihat Adi yang baru saja keluar dari ruangan bersama wanita sebelumnya. Pada akhirnya datanglah polisi ke tempat itu. Di sisi lain Adi juga telah kembali ke bajainya, dan melihat kalau ada sebuah kode yang Ryan tinggalkan di sana. Suatu hari terlihat Adi yang sedang bersantai di bajainya, namun tiba-tiba saja dia terbangun, setelah ada seseorang yang meninggalkan sebuah koper di sana. Adi pun mencoba untuk membuka koper itu, dengan sebuah kode yang Ryan tinggalkan sebelumnya. Benar saja koper itu akhirnya terbuka, dan isi dari koper itu sangat membuat Adi terkejut, yang merupakan uang dengan jumlah yang sangat banyak, dan juga foto Ryan bersama keluarga Donnie, yang menandakan kalau mereka kini telah hidup bahagia.